Pernahkah kamu berdiri di depan impianmu, tapi ragu untuk melangkah karena kamu takut gagal? Theodore Roosevelt, seorang pria yang mengubah keraguan menjadi keberanian, pernah berkata, "Believe you can and you're halfway there." Kata-kata ini bukan sekedar motivasi, melainkan cerminan hidupnya yang penuh perjalanan. Theodore Roosevelt Jr. lahir pada 27 Oktober 1858 di New York City. Sejak kecil ia menderita asma kronis dan tubuhnya lemah. Tapi, alih-alih menyerah pada keterbatasan fisik, Roosevelt justru melatih tubuhnya secara intensif hingga tumbuh menjadi sosok yang tangguh, baik secara mental maupun jasmani. Ini menjadi awal dari filosofis hidupnya, percaya bahwa kamu bisa dan itu sudah setengah dari perjalanan. Ia memulai karir publiknya sebagai legislator pada negara bagian New York. Lalu dengan cepat ia menjelajahi berbagai jabatan publik seperti komisaris polisi, asisten sekretaris angkatan laut, gubernur New York, hingga wakil presiden. Hidupnya adalah rentetan perjuangan penuh tekad, dari medan politik hingga pertempuran nyata di Perang Spanyol-Amerika bersama pasukan yang ia bentuk, Rough Riders. Roosevelt naik menjadi presiden AS ke-26 pada tahun 1901, menggantikan William McKinley yang tewas akibat pembunuhan. Saat itu, Roosevelt baru berusia 42 tahun, menjadikannya presiden termuda dalam sejarah AS. Di balik ketegasannya, Roosevelt memiliki sisi lembut, yaitu kecintaannya kepada alam. Semasa kepresidenannya, ia mendorong konservasi lingkungan secara besar-besaran, serta mendirikan dinas kehutanan, menetapkan taman nasional, cagar alam, serta hutan lindung. Namun, hidup Roosevelt tak hanya tentang kemenangan. Tahun 1884 menjadi masa tergelap baginya. Istrinya dan ibunya meninggal pada hari yang sama. Dalam kesedihannya, ia mundur dari dunia politik dan mengasihkan diri ke Badlands, North Dakota. Di sana, ia hidup sebagai koboi, menunggang kuda, berburu, dan merenung di tengah alam liar. Tapi, justru dari keterasingan ini, Roosevelt kembali ke dunia dengan semangat baru. Semangat reformasi menjadi tanda tangannya. Di New York, ia terkenal karena membongkar korupsi di tubuh kepolisian. Ia menutup bar ilegal dan memaksa sistem rekrutan polisi berdasarkan meritokrasi. Meskipun mendapat banyak tekanan, bahkan ancaman, Roosevelt tidak mundur. Reputasinya sebagai pemimpin membuatnya dipilih menjadi gubernur New York, dan kemudian secara mengejutkan menjadi wakil presiden McKinley pada tahun 1900. Ketika McKinley dibunuh tahun 1901, Roosevelt tengah mendaki gunung. Ia menerima kabar kematian McKinley di tengah alam, lalu turun sebagai pemimpin baru Amerika Serikat. Sebagai presiden, Roosevelt meluncurkan program Square Deal, perlindungan buruh, dan pengawasan perusahaan besar. Ia juga memperkuat angkatan laut dan membangun terusan Panama, memperluas peran Amerika Serikat di panggung global. Menjelang akhir hidupnya, Roosevelt masih ingin kembali maju sebagai kandidat presiden potensial untuk pemilu 1920. Namun kesehatannya memburuk setelah ekspedisi berat ke hutan Amazon, dan kesedihan mendalam akibat kematian putranya dalam Perang Dunia I. Pada 6 Januari 1919, Roosevelt meninggal dunia dalam tidurnya. Dokter menyebutkan penyebab kematiannya adalah emboli paru. Believe you can and you're halfway there. Theodore Roosevelt. Quote ini nampak sederhana, tapi justru dalam kesederhanaannya, ia menyimpan makna yang dapat mengubah hidup banyak orang, termasuk Roosevelt sendiri. Tidak seperti motivasi klise yang sering kita dengar. Kalimat ini lahir dari seorang pria yang berkali-kali jatuh, terluka, ditinggalkan, dihina, namun terus melangkah. Roosevelt bukan hanya menyampaikan quotes ini, ia menjalani maknanya secara penuh, dalam hidup yang keras dan ketidaknyamanan. Dalam fase awal hidupnya, Roosevelt percaya bahwa dirinya bisa lebih dari apa yang orang lain kira. Dan kepercayaan itu, keyakinan yang ia tanamkan pada dirinya sendiri menjadi langkah pertama menuju semua yang ia capai. Keyakinan bukan sesuatu yang datang saat semuanya mudah, tapi sebaliknya, keyakinan adalah sesuatu yang dipilih ketika jalan di depan masih tertutup kabut. Secara psikologis, quote Roosevelt ini bisa dijelaskan lewat teori self-efficiency dari Albert Bandura. Self-efficiency adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan. Semakin seseorang yakin bahwa ia bisa menyelesaikan sesuatu, semakin besar kemungkinan ia akan mencobanya, bahkan ketika risiko kegagalan itu ada. Dan inilah kunci penting dari quotes tersebut. You're halfway there. Bukan seperti kita sudah pasti berhasil, tapi kita sudah menaklukkan setengah dari musuh terbesar, yaitu keraguan. Banyak orang berhenti bukan karena gagal, tapi karena tidak pernah mencoba. Mereka lumpuh oleh keraguan, mereka terlalu lama berdialog dengan rasa takut. Roosevelt tahu bahwa keraguan adalah musuh diam-diam yang paling mematikan. Mengapa Roosevelt menyebut setengah jalan? Karena dalam hidup, langkah pertama seringkali yang paling sulit. Keyakinan adalah energi yang mendorong tubuh dan pikiran untuk mulai bergerak. Saat kita memulai, walau hanya satu langkah, kita sudah lebih dekat ke tujuan dibandingkan mereka yang hanya diam. Ketika istrinya dan ibunya meninggal dalam satu hari, ia bisa saja mengubur dirinya dalam kesedihan selamanya. Tapi, ia memilih menunggang kuda ke padang tandus dan berteman sunyi untuk menyusun ulang hidupnya. Itulah setengah jalan yang ia maksud. Langkah pertama yang tidak menunggu keadaan itu sempurna, tapi didorong oleh kepercayaan bahwa kita bisa. Roosevelt tidak pernah mengambil jalan aman. Saat menjadi komisaris polisi, ia membongkar jaringan korupsi dan mengubah sistem dari dalam. Meski ia tahu itu membuat banyak musuh. Saat Perang Spanyol-Amerika pecah, ia tidak hanya menyuruh orang untuk berperang, ia sendiri membentuk pasukan dan ikut bertempur. Saat partai menyingkirkannya ke posisi wakil presiden, berharap ia akan diam, Roosevelt malah naik menjadi presiden. Sejarah membelokkan takdir.
karena terbunuhnya presiden sebelumnya, William McKinley. Dalam semua momen itu, Roosevelt percaya pada dirinya sendiri, lebih dari yang orang lain percaya padanya. Roosevelt bukan seorang filosof formal, tapi cara hidupnya mencerminkan banyak pemikiran dari aliran eksistensial. Hidup harus dijalani secara aktif, dengan keberanian mengambil resiko meski masa depan tidak pasti. Ia percaya bahwa orang yang layak dikenang bukan yang bersembunyi dalam keraguan, tapi mereka yang melompat ke tengah pertarungan dengan penuh luka dan nafas tersenggal, tapi tetap berdiri. Quotes "Believe You Can" bukan sekedar inspirasi, tapi manifesto kehidupan aktif. Hidup yang dikerjakan bukan hanya dipikirkan. Zaman Roosevelt sangat berbeda dengan zaman sekarang, tapi tantangan mentalnya tetap sama. Semisal, anak muda ragu mengejar mimpi karena takut ditolak. Seorang pekerja tidak berani resign karena takut tidak dapat pekerjaan baru. Semua itu intinya sama, keraguan. Roosevelt memberi kita jawaban sederhana. Percaya dulu, langkah berikutnya akan mengikuti. Jika kita menunggu sampai semuanya ideal, waktu, uang, keahlian, dukungan, kita tidak akan pernah mulai. Tapi kalau kita percaya bahwa kita bisa, kita sudah separuh jalan. Dalam dunia yang sering kali mengutamakan hasil akhir, gaji, jabatan, pengikut, status, Roosevelt mengingatkan kita bahwa yang paling berharga adalah siapa yang berani memulai. Keyakinan bukan jaminan sukses, tapi tanpa keyakinan sukses tidak akan pernah dimulai. Roosevelt menunjukkan bahwa percaya pada diri sendiri bukan bentuk kesombongan, tapi bentuk paling dasar dari keberanian. Keberanian untuk hidup, untuk melawan, untuk bertahan, dan untuk menciptakan perubahan. Believe You Can and You're Halfway There adalah suara lembut dari seorang pria yang telah mengalami kehilangan, perjuangan, kemenangan, dan luka, tapi tidak pernah menyerah. Dan sekarang suara itu berpindah ke telingamu, bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dihidupi. Kita semua pernah ada di titik ketika ingin mencoba, tapi kepala berkata, tunggu dulu, kita belum siap. Dan kadang suara di kepala kita sendiri lebih menakutkan daripada kegagalan itu sendiri. Quotes Roosevelt, "Believe you can and you're halfway there." Menampar halus tapi tegas. Ia berkata, kalau kita harus menunggu siap, kita tidak akan pernah sampai. Roosevelt tidak lahir sebagai orang hebat. Ia membentuk dirinya. Ia dikecilkan karena penyakit, ditertawakan karena suara dan tubuhnya, ditinggalkan oleh orang yang paling ia cintai. Tapi ia tetap berdiri. Bukan karena ia kuat dari awal, tapi karena ia memutuskan untuk percaya. Percaya pada diri sendiri bukan soal ego, tapi soal bertahan. Bertahan untuk terus melangkah, meski langkah menggoyah. Bertahan untuk tidak mematikan potensi sendiri hanya karena dunia belum melihatnya. Ketika keyakinan adalah satu-satunya modal, mungkin kita sedang mengejar sesuatu pekerjaan, relasi, perubahan hidup, atau mimpi lama yang hampir kita lupakan. Mungkin kita sering bertanya, apakah kita cukup mampu? Apakah kita layak mencoba lagi? Roosevelt tidak tahu ia akan menjadi presiden saat memutuskan mendaki gunung setelah kematian McKinley. Tapi ia siap berjalan, dan itu sudah cukup. Dalam hidup, tidak ada jalan yang benar-benar terang sejak awal. Tapi keyakinan adalah lentera pertama. Kecil, tapi cukup untuk membuatmu melangkah. Saat kita merenungkan quotes ini, banyak hal baik yang tidak pernah terjadi. Bukan karena kita gagal, tapi karena kita tidak pernah memulai. Seringkali kita sibuk menunggu kepastian dari luar. Padahal quote Roosevelt ini seperti berkata, kita cukup asal kita percaya, kita akan menemukan jalannya. Itulah mengapa quotes ini akan selalu relevan, karena setiap generasi butuh pengingat sederhana, bahwa diri kita sendiri adalah titik mulai. Keyakinan itu bukan hasil, ia adalah keputusan diam-diam dalam hati, yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan Roosevelt melalui hidupnya membuktikan bahwa saat kita berani percaya, semesta akan membuka ruang. Quotes "Believe you can and you're halfway there" tidak hanya menggambarkan prinsip pribadi Roosevelt, tapi juga semangat zamannya. Amerika butuh pemimpin yang tidak hanya tahu strategi politik, tapi punya keberanian moral untuk percaya bahwa perubahan itu mungkin. Bahkan saat sistem politik terlalu rusak untuk diperbaiki, Roosevelt bukan presiden yang pasif. Ia percaya Amerika bisa mengakhiri praktik bisnis monopoli yang menindas rakyat, memperbaiki nasib buruh yang bekerja 16 jam per hari, menyediakan perlindungan alam agar generasi mendatang tidak hidup di dunia yang tandus. Dan ia tidak hanya percaya, ia bertindak. Kebijakan seperti Square Deal untuk keadilan sosial dan ekonomi, Antitrust Act untuk membatasi konglomerasi, konservasi lingkungan lewat pembentukan Taman Nasional dan Dinas Kehutanan adalah bentuk konkret dari keyakinan itu. Roosevelt percaya bahwa bangsa Amerika bisa lebih adil, lebih kuat, dan lebih sehat, dan keyakinan itu menjadi bahan bakar reformasi yang berdampak hingga kini. Kita hidup di zaman yang paradoks. Di satu sisi, informasi melimpah, akses pendidikan terbuka, teknologi memudahkan segalanya, tapi di sisi lain, banyak orang merasa tidak cukup, remaja takut mencoba karena takut gagal, banyak yang merasa terjebak dalam hidup yang bukan miliknya, hanya karena takut dianggap gagal. Dan disinilah quote Roosevelt kembali berbicara dengan suara yang lebih relevan dari sebelumnya. Percaya dulu, itu sudah setengah jalan. Bukan percaya yang naif, tapi percaya yang jujur, bahwa kita pantas mencoba, bahwa kita boleh gagal, bahkan kita berhak bangkit. Roosevelt hidup di era keras, tapi kita pun demikian. Hanya saja musuh kita hari ini sering tak terlihat. Kecemasan, perbandingan sosial, tekanan untuk selalu berhasil, dan semua itu hanya bisa ditaklukkan oleh satu hal, keyakinan pada diri sendiri. Dunia modern sering memberi standar palsu. Kita harus siap, sempurna, dan yakin sebelum mulai. Tapi Roosevelt tidak menunggu sempurna. Ia bertindak saat keadaan tidak ideal, memimpin perang saat banyak orang meragukannya, mengubah sistem saat semua orang bermain aman. Keyakinan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk melangkah meski gemetar. Dan ini yang paling kita butuhkan hari ini. Relevansi quote Roosevelt tidak terbatas pada masa lalu. Justru di dunia yang penuh noise, tuntutan, dan perbandingan seperti sekarang, suara Roosevelt seperti cahaya yang jujur. Kita tidak perlu sampai, tapi kita harus mulai. Dan untuk memulai, kita hanya butuh satu hal, percaya. Karena saat kita percaya bahwa kita bisa, kita sudah mengalahkan separuh dari keraguan yang menahan kita selama ini.
Seluruh perjalanan dalam video ini dimulai dari satu kalimat sederhana dari seorang pemimpin besar, Theodore Roosevelt. Believe you can and you're halfway there. Kita menyaksikan kehidupan Roosevelt yang tidak pernah berjalan mulus, mulai dari penyakit masa kecil, kehilangan orang tercinta, dunia politik yang kejam. Semua dilewati bukan karena ia selalu kuat, tapi karena ia percaya bahwa ia bisa melaluinya. Dan ternyata itu benar. Bahwa percaya bukanlah hasil akhir, tapi titik mula. Percaya bukan soal optimisme kosong, tapi tentang memberanikan diri mengambil langkah pertama. Bahwa kita mampu, dan Roosevelt membuktikan bahwa ketika sudah percaya, kita sudah memenangkan separuh dari medan peperangan terbesar, yaitu keraguan. Dalam dunia yang penuh tekanan, tuntutan, dan kecemasan, kadang yang kita butuhkan bukan motivator, bukan uang, bukan nasihat, tapi untuk percaya pada diri sendiri. Sebelum kita menyentuh hasil, kita harus menyentuh keberanian untuk memulai. Dan dalam interpretasi pribadi, kita belajar bahwa keyakinan bukan soal ego atau kesombongan, tapi soal bertahan, melangkah, dan tidak menyerah sebelum mencoba. Bayangkan gunung tertinggi di depanmu. Orang yang tidak percaya akan berdiri di bawahnya, memikirkan betapa jauhnya puncak. Tapi orang yang percaya akan mengangkat kakinya dan melangkah. Dan itu terjadi. Ia sudah lebih dekat dari atas meski puncaknya masih tak terlihat. Langkah pertama itu simbolis. Ia bukan tentang hasil tapi tentang komitmen. Ia tidak menjamin kemenangan tapi membuka kemungkinan. Ia adalah pernyataan bahwa kita tidak ingin hidup dalam diam, meski kita tahu kemana langkah ini akan membawa kita. Dan Roosevelt menunjukkan bahwa sejarah dibuat oleh mereka yang berani melangkah duluan. Kita hidup di dunia yang penuh standar tinggi. Kita harus produktif, tapi tetap tenang. Harus kaya, tapi tetap sederhana. Harus sempurna, tapi jangan terlihat berusaha terlalu keras. Dalam dunia seperti ini, keraguan bisa membunuh potensi sebelum sempat hidup. Dan quotes ini, seperti pesan dari masa lalu, datang membawa pengingat. Kita tidak harus yakin 100%. Kita hanya perlu percaya bahwa kita bisa. Dan itu sudah cukup untuk membuatmu memulai. Entah kita sedang ingin membangun karir baru, menyembuhkan luka lama, memulai usaha, memperbaiki relasi, atau sekedar berdamai dengan dirimu sendiri. Semua butuh keyakinan yang tenang namun kokoh bahwa kita mampu mencoba. Tentu saja percaya bukan berarti semuanya akan berjalan mulus. Roosevelt pun jatuh, kalah dalam pemilu, diserang, dihina, bahkan kehilangan anak dan mengalami depresi berat. Tapi percaya bukan janji bahwa semuanya akan mudah. Percaya adalah komitmen bahwa kita tidak akan menyerah semudah itu. Dan itu cukup. Karena dalam dunia yang mudah menyerah, orang yang tetap percaya adalah orang yang langka. Dan orang yang langka punya kekuatan untuk mengubah hidup. Jika kita menonton ini dan sedang merasa tidak cukup, tidak yakin, atau tidak tahu harus kemana, Roosevelt seakan ingin berkata, jangan tunggu jadi siap, jangan tunggu semua pasti, percaya aja dulu. Itu sudah cukup untuk membuatmu memulai. Kita tidak harus menaklukkan gunung sekarang. Cukup lihat ke atas dan yakin bahwa kita bisa menaklukkannya. Dan saat kita melangkah, kita akan sadar puncaknya tidak sejauh yang kita kira. Quotes Roosevelt bukan sekadar motivasi, ia adalah kompas. Ia tidak bilang kita pasti berhasil, tapi ia bilang jika kita percaya, kita akan lebih dekat dengan keberhasilan daripada jika kita tidak pernah mencoba. Jadi hari ini tanyakan pada dirimu, apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini?